Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Guys, kasus Vina Cirebon kembali memanas. Bahkan Ibu Titin dan juga Pak Jutek Bongso kembali memberi teguran keras kepada MA yang dinilai terlalu sangat lamban di dalam mengeluarkan sebuah keputusan terhadap para 7 terpidana ini. Kapan mereka akan diberikan keputusan, apakah mereka akan ditetap di penjara seumur hidup, atau apakah mereka akan diringankan penjaranya, tahanannya maksudnya, atau mereka akan dibebaskan. Sampai saat ini telah berbulan-bulan ya guys, semenjak sidang PK ditutup, belum ada kabar apapun. Dan bahkan ini ya, Rivaldi alias Ucil yang merupakan salah satu 7 terpidana ini menggelar tunangan di lapas tempat dia ditahan tersebut. Dan ini menurut saya ya, ini adalah sebuah tamparan keras kepada MA dan juga kepada para penegak hukum begitu ya. Yang ya sepertinya Rivaldi sudah nggak sabar ya menunggu hasil keputusan untuk kebebasan dia gitu, sampai dia menggelar pertunangan di lapas tersebut. Ya dia pasrah ya, entah dia mau dibebaskan atau akan tetap di penjara seumur hidup. Nah guys, siapa kebetulannya? Ini dia. Let's go. Tim kuasa hukum terpidana kasus kematian Vina dan Eki meminta Hakim Mahkamah Agung segera memutuskan permohonan peninjauan kembali Saka Tatal dan Sudirman CS agar penyebab kematian Vina dan Eki 8 tahun silam segera terungkap. Ya. Apalagi dengan berbagai bukti yang dihadirkan. Tim kuasa hukum para terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Titin Prialianti, menilai kinerja Mahkamah Agung lamban dalam memutuskan permohonan peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana. Pasalnya, permohonan PK ini sudah berlangsung 3 bulan sejak sidang pertama yang diajukan Saka Tatal selesai, dan berkas permohonan peninjauan kembali telah dikirim ke Mahkamah Agung oleh Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat 30 Agustus 2024 lalu. Sementara berkas permohonan peninjauan kembali Rivaldi, Eka Sandi Supriyanto, Jaya, Eko Ramadhani, Eka Sandi, dan Sudirman dikirim ke Mahkamah Agung pada bulan Oktober dan November lalu. Ini dilangsungkan tunangannya Rivaldi. Sudah 3 bulan semenjak sidang PK berakhir begitu, semenjak sidang PK ditutup, sudah 3 bulan belum ada kabar dari MA. Ini sungguh miris sekali ya penegak hukum di negeri kita ini. Ya kalau mau dipenjara seumur hidup silahkan, itu kan keputusan dia, atau diringankan penjaranya silahkan, apalagi dibebaskan, dan itu harapan juga kita semua ya guys ya. Tapi tolong dong sampai saat ini cepat dikeluarkan begitu. Sudah 3 bulan masih menunggu kabar, nggak jelas kita guys. Ibarat kata ya, ini sama saja dengan menunggu durian yang masih muda begitu ya. Durian yang masih muda gitu, kapan jatuhnya kan gitu ya nggak? Coba kita lanjut. Acara pertunangan ini, terima kasih sudah difasilitasi, tapi ruangannya dikasih ruangan khusus dan hanya 10 orang yang bisa masuk. Jadi yang lainnya menengok di ruangan lain, ada terpidana yang lainnya. Kita sih berpikirnya mau banyak, ternyata tidak bisa. Pasti sih banyak pertanyaan. Kok putusan PK-nya belum turun, sudah ada keberanian untuk tunangan. Jangankan Rivaldi yang dihukum seumur hidup karena tidak melakukan perbuatannya, juga 7 terpidana yang lain. Saya juga punya keyakinan mereka akan dikabulkan karena dari 2016 saya juga paham itu adalah kecelakaan lalu lintas. Ada rekayasa yang sangat kuat, pada akhirnya 8 terpidana harus menerima hukuman. Saya yakin betul kalau ada pertanyaan kok bisa-bisanya tunangan padahal masih di dalam. Jangankan Rivaldi yang merasa tidak melakukan, saya yang kuasa hukum di 2016 sudah punya keyakinan mereka bukan pelakunya, yang kecelakaan lalu lintas. Makanya biarlah Rivaldi meraih mimpinya, meraih cita-citanya. Mudah-mudahan Mahkamah Agung PK dikabulkan. Kami mohonkan proses di Barreskrim juga mudah-mudahan berjalan karena memang terus ada pergerakan. Jadi jangan menghalangi mimpi anak muda karena mereka saya yakin mereka bukan pelaku yang seperti yang dituduhkan. Ini bersama dengan kami kami lagi di Bali waktu saat peristiwa ini terjadi. Kami sudah berusaha untuk mengupayakan yang terbaik ya. Saat itu kami memang tidak memantau berapa lama Sudirman ada di luar ya. Kalau saya tahu dari awal bahwa itu hanya 1 jam, mungkin saya akan protes kepada Kalapas
saya akan protes kepada teman-teman yang di sana karena ini adalah kedukaan ditinggal orang tua untuk selama-lamanya. Ya. Saudara-saudara sekalian, sambil menantikan putusan TK yang kami harap seharusnya Desember ini harusnya sudah keluar, ya. Karena 90 hari dari peristiwa peninjauan kembali ini harusnya sudah jatuh tempo di bulan Desember ini. Kami memohon kiranya Sudirman cepat untuk diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan terpidana yang lain, dengan terpidana yang lain untuk dapat keadilan. Dan tentunya kita sangat bersimpati kepada Sudirman. Ya. Sudirman, kuatkan hatimu, mudah-mudahan tidak lama lagi. Ya, Sudirman akan keluar dari lapas untuk bebas, tanpa tangan harus diborgol, tanpa harus dikawal oleh tim pengamanan dari kepolisian, tanpa harus diawasi. Saya yakin bahwa kebebasan ini masih berpihak kepada Sudirman. Sabar Sudirman, waktunya akan segera tiba. Kami tim hukum dari Dewan Pimpinan Nasional Pradi, ya, bersama dengan Kang Deddy, bersama dengan Profesor Dr. Otto Hasibuan masih tetap mengawal kasus ini. Nggak usah khawatir. Banyak netizen bertanya, ya, di mana Bang Otto setelah terpilih menjadi Wamenkum, ya, Wamenko, ya, Hukum, HAM dan Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di mana Kang Deddy setelah terpilih menjadi gubernur. Ya, kami tetap mengawal, walaupun yang memutuskan ini bukan kami, ya, bukan juga Bang Otto Hasibuan, bukan juga Kang Deddy Mulyadi, karena itu adalah mereka ada di eksekutif, ya, bahwa itu adalah ranah di luar eksekutif, ya. Bapak-bapak ini tentu mengawal dari pemerintahan, ya, bahwa penegakan hukum harus berjalan dengan seadil-adilnya, tidak kita intervensi, ya, tetapi dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan. Tentu bapak-bapak ini bersama dengan kami tim hukum akan terus mengawal. Jadi percayalah bahwa kami tetap mengawal, kami tetap melanjutkan pembelaan kami kepada Sudirman dan 6 terpidana lain yang masih ada di lapas Kesambi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka akan segera bebas. Sekali lagi Sudirman, kami turut berduka cita, kami bersimpati, berempati kepada Sudirman, ya. Apa yang Sudirman rasakan juga kami rasakan. Semoga Sudirman kuat menghadapi ini dan songsonglah kebebasan bagi Sudirman yang tidak akan lama lagi. Salam keadilan. Salam keadilan, ya betul. Aduh, aku langsung merinding ini guys, gila. Masya Allah. Ini cocok banget ini lagunya dengan adegan yang dilakukan oleh Sudirman dengan almarhum ibundanya. Oh, Masya Allah, aku jadi merinding nih melihat adegan terakhir ini yang dilakukan oleh Sudirman dengan bunda almarhumah bundanya, ya. Kita juga sangat berharap kepada para penegak hukum kita, khususnya MA begitu, ya. Tolong dong segera dikeluarkan putusannya. Apakah mereka akan dibebaskan atau mereka akan dipenjara seumur hidup? Terserah MA, ya. Tapi itu adalah haknya MA untuk mengeluarkan putusan. Kita sebagai masyarakat, sebagai netizen, cuman bisa mendengarkan, menerima putusan dari MA tersebut. Tapi kita juga sebagai masyarakat juga berharap kepada MA dan juga kepada para penegak hukum, ya, hendaknya bebaskanlah 7 terpidana ini agar mereka bisa hidup, menyambung kehidupannya semenjak dia dari remaja sampai saat ini telah dewasa. Sudah ada 8 tahun dia dalam penjara. Masya Allah, itu untung saja mereka tidak depresi, ya guys, ya. Gila. Ya, kita pokoknya berharap lah para 7 terpidana ini akan segera dibebaskan dan semoga sesegera mungkin MA mengeluarkan putusannya. Kalau bisa menjelang tahun baru ini, ya, selama bulan Desember ini MA dalam mengeluarkan putusannya tentang 7 terpidana ini. Nah, oke guys, video reaksi dari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton. Sudah aja Nisa nih. Dan terima kasih banyak
dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.